Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi hanya di YouTube channel Facebook. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Karena ini unik ya, yang tokoh-tokoh yang akan kita bahas, itu mereka adalah tokoh-tokoh yang senior gitu ya. Betul. Bukan betul orang sekali. muda. Betul sekali, Vi. Tapi kita bisa lihat niatnya yang baik gitu ya, tapi prakteknya mungkin yang salah. Betul. Atau Tuhan tidak bilang gitu dia lakukan. Nah, akhirnya pelajaran ini membuat kita mengerti Vi, bahwa sebaik-baiknya rencana kita, sebuah rencana yang memuliakan nama Tuhan jauh lebih baik. Daripada mungkin kepuasan diri sendiri ini yang nantinya akan dialami gitu kan. Itu menjauhkan kita dari kesombongan. Tokoh yang akan kita pelajari kali ini untuk melihat bahwa dia niatnya baik kok gitu ya, tapi kenapa Tuhan nggak berkehendak ya, jadi rencananya dia nggak terjalankan. Itu kita mau lihat Daud, ini Raja Daud ya, jangan bosan-bosan ya teman. Tapi saat dia udah tua. Halo teman-teman Facebook, kita ketemu lagi di episode yang baru dengan senyuman yang tetap ceria. Kita akan membahas banyak sekali tokoh-tokoh di Alkitab dalam episode kali ini yang akan membantu kita, terutama anak muda nih, yang idenya banyak, semangatnya tinggi, tapi kadang menerima penolakan gitu ya, atau macet di jalan, jadinya nggak semangat deh untuk melanjutin, padahal itu buat pelayanan mungkin, atau buat kerjaan profesional di dalam proyek-proyek kita. Dan seperti biasa kita akan ngobrol bareng dengan Pendeta Deddy Kurniawan. Halo Pendeta. Halo Vi. Pendeta, kabarnya gimana? Setiap episode harus tanya kabar dulu dong. Kan kita pengen tahu baik atau enggak. Puji Tuhan, Vi. Puji Tuhan. Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Kita aja yang kadang nggak baik ya. Kitanya aja yang error. Dan juga aku merasa kita harus bersyukur karena tiap episode selalu ada ide ya Pendeta. Betul mau sekali. Bahas tokoh apa Betul gitu. Sekali. Betul. Apalagi pendeta yang mempersiapkan gitu. Pendeta ada kesaksian tersendiri nggak sih kalau misalnya mau nyiapin bahan, apa yang pendeta gumuli dan Tuhan tuh kasih jawabannya seperti apa? Pergumulannya itu ya untuk persiapkan materi-materi gini tuh ya. Satu adalah waktu untuk membaca memang. Untuk ini kan kayak belajar lagi gitu ya. Kayak bikin tugas sebenarnya. Betul. Yang kedua adalah di luar banyak orang jual singkong goreng. Banyak yang murah-murah. Cuma kita pasti mau cari singkong goreng yang unik dari singkong-singkong berkualitas lah ya. Gitu kan. Jadi mungkin tokoh cerita yang kita mau sampaikan ke teman-teman, tokoh yang sama yang dipelajari. Tapi apa yang membuat berbeda sehingga Facebook ini enak untuk ditonton sama teman-teman? Itu pergumulannya. Jadi aku mau ngajak teman-teman jangan cuma lihat judulnya doang ya gitu. Karena takutnya kalau lihat judul kan nama tokoh ini lagi gitu. Tapi sebenarnya yang mau kita bahas itu selalu baru dari episode makanya yang lain. Aku inget tuh sama salah satu pendeta bilang begini. By knowing the title you can kill the story. Aku pikir benar juga sih. Yunus udah itu aja atau Paulus paling itu juga. Aku juga pernah ketemu seorang wanita, dia udah tua sih ya, dia anak pendeta. Dia bilang, dia tuh kalau lihat khotbah, lihat judulnya aja sama ayat intinya, dia udah tahu nih ngomongnya kemana. Nah, itu karena dia anak pendeta gitu kan, bapaknya kurang khotbahin apa gitu kan ya. Itu gimana jadi gembalanya di situ kan nggak ngeri tuh. Nah, itu, jadi dia share cerita itu kan, dia bilang ini pergumulan orang Kristen yang dari kecil udah tumbuh di gereja gitu ya. Kadang kita udah antipati sendiri sama pelajaran-pelajaran yang itu aja gitu, padahal udah tahu judulnya nih, Vi. Harus bagus ya. Udah tahu judulnya, tahu lagi yang siapa yang khotbah. Udah deh. Ini mungkin yang nonton, yang anak-anak anaknya pendeta gitu ya bisa merasakan ya tiap sahabat bagaimana pengalamannya. Betul sekali. Nah, pendeta kali ini kita mau ngomong inisiatif. Tadi kan di awal udah bilang ya. Orang muda, tahun baru. Kita udah bahas tentang karakter yang baru. Terus ada identitas yang baru. Betul. Terus kemarin juga kita bahas tentang otoritas. Kalau dikasih kekuasaan, apa yang bisa kita lakukan? Nah, yang berikutnya, anak muda juga punya ide-ide yang baru. Dan kita mau kontribusikan ini ke gereja atau ke tempat kerja kita untuk menjadi pengaruh yang baik gitu sebenarnya untuk kesuksesan gitu ya. Tapi nggak jarang juga
ide itu ditolak gitu, dan mungkin tolaknya ada yang halus, kadang ada yang nggak halus gitu ya pendeta. Jadi inisiatif ini nih, pendeta pernah nggak melihat anak muda kalau patah semangat itu kalau idenya ditolak? Itu sudah pasti itu udah pasti. Iya. Beberapa hal perubahan kecil misalnya anak muda pengen lakukan, padahal mungkin maksudnya baik dan benar, tapi tadi kata Ivy kan approach-nya ke mereka nggak baik. Akhirnya satu, bukan cuma nangis. Mereka pikir nggak guna saya melayani. Kalau udah kayak gitu nih ya, yang berikutnya diajak melayani lagi, pasti udah nggak mau. Kemungkinan besar lagi, bahkan untuk pergi ke gereja, udah malas. Jadi ada hubungannya sama self-esteem juga ya? Bisa jadi begitu. Harga diri dan juga identitas kita gitu ya? Bisa jadi begitu. Karena anak muda ini kan full dengan ide ya, kreatif, inovatif. Mereka melihat hal-hal yang mungkin ya, kayak, ini tuh sekedar ritual doang. Bagaimana kalau kita tambahkan ini supaya kesan yang dibangun bukan sekedar ritual doang, tapi ada sesuatu yang menyentuh hati, apalagi anak muda. Betul. Orang tua pasti akan, ini mas spirit entertainment doang. Gini. Aduh itu kata-katanya males denger ya. Ya kan? Kalau udah kayak gitu, ya udah, apa gunanya kita di sini dipanggil untuk mulai kayak gitu. Jadi ini bisa relatable buat teman-teman sekalian yang mungkin pernah di posisi itu atau sudah bangkit dari posisi itu dan mau mencari cara gitu. Jadi gimana nih saya mau present ide atau diri saya supaya kena di hati orang. Betul. Dan juga berlanjut. Tapi tidak semua anak-anak muda kayak begitu. Tidak semua anak-anak muda langsung undur diri, begitu ini kena mental langsung ciut gitu. Enggak. Mungkin itu zaman aku lah ya. Kita butuh anak-anak muda zaman now yang mentalnya juga kuat. Begitu mereka menghadapi tantangan, bahkan mungkin penolakan, mereka jadikan itu sebagai pelajaran untuk memperbaiki lagi. Atau melihat sesuatu yang tidak dapat mereka lihat sekarang, tapi sesuatu hal yang mereka dapat lihat di masa yang akan datang, dan mereka proof bahwa, oh iya, makasih Tuhan, kenapa waktu itu Tuhan izinkan tidak jadi. Jadi ayo teman-teman kita sharing bareng gitu ya, supaya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang tokoh yang ada di Alkitab. Tetap di Facebook. Masih di Facebook, What's on your mind, teman-teman? Di dalam tahun baru ini dengan inisiasi ya, dan juga ide-ide yang baru, aku punya pertanyaan nih, Pendeta. Tadi kan Pendeta udah share ya, bahwa Pendeta pernah melihat beberapa kali ya, patah semangatnya orang muda, kalau idenya ditolak gitu. Dan aku pengen tahu sebenarnya kelanjutannya bagaimana mereka sekarang ya, jadi apa yang Pendeta pelajari dari pengalaman itu. Tapi sebelumnya aku mau share juga ceritaku dulu, kan aku pernah studi di luar negeri gitu ya. Di situ juga ada kebangunan rohani tersendiri. Ketika pulang ke jemaat, aku pengen nih share, aku belajar apa sih gitu, biar teman-teman juga yang membara itu kurang membara daripada mereka yang pertama kali menerima kebenaran gitu kan ya. Jadi aku mau share yang kita bisa bikin kayak gini loh, kita bisa belajar kayak gini supaya kita bangun dan lain-lain. Tapi ketika membagikan kesaksian tersebut gitu, aku lihat muka-muka teman-teman jemaatku kok kayak rata gitu ya, kayak ini nggak siap tancap gas ya, nggak ngerti kah, atau aku bahasanya susah kah atau gimana. Perasaan ini lagi pengalaman pribadi gitu kan ya. Jadi secara pribadi kecewa gitu kan ya, masa jemaat sendiri kayak gini sih, padahal aku diminta kesaksian gitu kan ya. Tapi ketika mendengarkan kesaksian ada yang main HP lah dan lain-lain gitu kan ya. Jadi aku merasa ya itu topik ini akan sangat-sangat menarik buat aku. Tapi Pendeta boleh melanjutkan gitu ya. Sebenarnya kita bisa bawa anak muda kemana sih gitu dari pengalaman seperti ini? Potensinya ada di mana? Gitu. Ini pertanyaan yang kompleks ya. Jawabannya juga kompleks banget gitu. Karena menilai kehidupan anak muda, wah lika-likunya betul sih. Harus dilihat dari rumah tangga masing-masing gitu. Itu satu. Kemudian karena gereja adalah kumpulan dari selain individu-individu, rumah tangga. Jadi pengalaman iman dalam kehidupan rumah tangga itu juga mempengaruhi kondisi pelayanan di dalam gereja gitu. Aku kasih langsung aja lah ya beberapa contoh yang real seperti tadi Evi bilang. Misalnya ada yang bernyanyi atau memainkan alat musik di gereja, mungkin kurang sedikit ini dengan ya kan? Gitu ya. Kalau anak muda kan tahu kan gitu. Cara approach kita ke mereka mungkin kurang pas atau gimana. Mereka tarik diri, nggak mau lagi melayani. Jangankan mau nyanyi lagi lah, sekedar mau baca ayat mungkin di depan jadi malas, enggak. Karena mungkin saja
mungkin saja anak-anak ini melihat respons dari orang tua yang kalau maju, mereka lihat dulu responsnya. Udah lirikannya beda. Ya kan? Yang dicari bukan pendetanya. Iya. Si tante itu liatin gua nggak ya? Oh, Gitu kan? iya. Kalau si tante itu udah responsnya, berarti ada yang salah dari pelayanan. Jadi trauma gitu ya. Kan? Padahal pelayanan adalah yang kita layani itu Tuhan, bukan seseorang. Gitu. Atau even bukan pendeta. Gitu. Jadi satu ya buat teman-teman orang muda. Ini yang mungkin kita perlu pelajari sama-sama dan perlu rendah hati untuk menyelesaikan dilema ini dalam kehidupan anak muda. Karena ini uniknya ya, yang tokoh-tokoh yang akan kita bahas itu mereka adalah tokoh-tokoh yang senior gitu ya. Betul. Bukan betul orang muda. Betul sekali, Vi. Tapi kita bisa lihat niatnya yang baik gitu ya, tapi prakteknya mungkin yang salah. Betul. Atau Tuhan tidak bilang gitu dia lakukan. Betul. Jadi ketika itu terjadi, kalau sama kayak aku nih, di satu sisi aku sebel banget nih, ngapain sih orang tua sampai kayak gitu kan? Akhirnya pendeta muda lagi yang disuruh kerja. Walaupun nggak boleh kayak gitu ya. Kena jadi pendeta muda. Nggak boleh gitu kan? Tapi ya di satu sisi, aduh, nama-nama kerjaan lagi nih kan, gini kan. Tapi di poin yang bagusnya berikutnya adalah dengan cara itu akhirnya kami jadi makin dekat dengan anak muda. Kita bisa tahu, oh begini. Dan kita kasih tahu sama mereka. Apa yang kalian lakukan ini, satu ya, kalau mungkin menurut mereka salah, oke, mari kita lihat apa sebetulnya yang perlu diperbaiki dari pelayanan kita sama-sama. Bagaimana kalau kalian begini? Bagaimana? Jadi kita nggak bisa hakimi mereka, kita mendampingi mereka, arahkan. Jadi kasih opsi untuk melakukan sesuatu yang sama, tapi dengan cara yang mungkin lebih berkenan. Karena juga dari ceritaku tadi ya, aku jadi merenung gitu ya. Sebenarnya apa sih yang mau aku bikin di gereja gitu ya? Alasannya kenapa? Dan aku ekspektasinya dari mereka apa gitu ya? Dan setelah waktu berjalan gitu, akhirnya aku bisa melihat bahwa ternyata teman-teman di gerejaku belum siap gitu. Karena terlalu baru buat mereka konsep seperti ini. Yang gitu. simple aja, Devi. Nggak boleh bawa handphone di gereja, ya kan? Iya. Beberapa dari antara kita ngerti gitu apa maksud dari seruan itu. Tapi ada loh beberapa yang memang sulit lagi baca Alkitab yang ini. Teks gini teks. ya. Bahkan ada satu opah misalnya di gereja. Opah. Dia bawa Alkitab tapi di atasnya ada handphonenya dia. Jadi dia zoom sampai benar-benar besar itu huruf-huruf Alkitab. Gitu. Alkitab elektronik. Iya. Jadi dia baca di situ. Size-nya digedein. Wow. Gitu terus ya, apakah perlu kita siapkan maksudnya gereja perlu siapin Alkitab yang besar supaya orang tua bisa baca. Berat juga ya. Tapi kan di sisi yang lain, alat-alat ini sangat membantu dan menolong kebutuhan rohani juga. Jadi nggak bisa. Jadi itu masih inilah. Masih superficial di atas ya. Belum mengakar. Tapi inilah indahnya menurutku ya, serunya Facebook gitu ya. Karena kita jadi mengenal diri sendiri ketika kita melihat tokoh-tokoh di sini. Oh ya, aku juga pernah kayak gitu. Oh berarti next time aku mau coba belajar kayak gini gitu. Betul. Ya. Jadi kita harus semangat belajar Facebook dari episode ke episode. Dan teman-teman kita juga welcome komen gitu ya. Kalau pernah mengalami hal seperti ini, pengen sharing. Betul sekali. Tanpa menyebut nama seseorang gitu ya. Boleh, nanti kita akan respon di episode berikutnya. Karena akhirnya pelajaran ini membuat kita mengerti bahwa sebaik-baiknya rencana kita, sebuah rencana yang memuliakan nama Tuhan itu jauh lebih baik daripada mungkin kepuasan diri sendiri ini yang nantinya akan dialami gitu kan. Itu menjauhkan kita dari kesombongan. Iya, betul. Dan aku juga merasa teman-teman Facebook agak malu-malu pendeta, karena kalau di sosmed ada beberapa yang DM aku gitu ya. Kak, aku suka episode ini gitu kan. Kak, ini bagus gitu ya. Tapi mungkin belum berani untuk share secara publik ke teman-teman yang lain, jadi itu yang mau aku ajak gitu ya, supaya bisa lebih banyak lagi yang nonton episode di Facebook. Kita mau lanjut, tokoh yang akan kita pelajari kali ini untuk melihat bahwa dia niatnya baik kok gitu ya, tapi kenapa Tuhan nggak berkehendak ya, jadi rencananya dia nggak terjalankan. Itu kita mau lihat Daud, ini Raja Daud ya, jangan bosan-bosan ya teman. Tapi saat dia udah tua. Gitu. Jadi apa bedanya pendeta Daud waktu tua sama Daud masih muda? Kenapa kayak ketuaannya dia atau usianya dia menyebabkan hal ini terjadi? Gitu. Oke, ini adalah pasal yang secara khusus ditulis oleh 2 Samuel 24, kemudian 1 Tawarik pasal 21. Jadi 2 pasal ini berdampingan. Walaupun kemudian Tawarik menulis kembali cerita tersebut. Sepertinya Ezra melihat
hal yang mungkin tidak dilihat oleh penulis di kitab Samuel. Iya. Dan kita bisa menemukan informasi yang utuh ya dari cerita tersebut. Kalau ditanya sama Ivy tadi apa bedanya Daud di masa muda dan Daud di masa tuanya, dilihat dari pengalaman imannya, ada sedikit hal yang menarik dari pengalaman Daud. Mungkin ini akibat dosa-dosa dan pengalaman lari jauh daripada Tuhan yang dialami. Ambil istri banyak, pertumpahan darah yang banyak. Udah beda ya hidupnya dulu sama sekarang ya. Jadi kemudian pola asuh yang buruk. Jadi Daud menuai efek dari kehidupan yang itu. Daud mungkin nggak berpikir ya, atau aku nggak tahu juga apakah dia mikir atau gimana. Walaupun sebetulnya setiap kali dia jatuh, dia bangkit lagi, dia bangkit bersama dengan Tuhan, dia ini. Tapi ya itulah kasihannya Daud. Dia harus melihat, bahkan dia harus merasakan ternyata tangan saya ini yang dulu dipuja-puja, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, nggak bisa membangun rumah Tuhan. Jadi mungkin Daud pikir gimana aku bisa menutup mata dengan tenang kalau impianku itu belum bisa aku capai. Tapi Daud juga mengerti bahwa kebutuhan seperti orang tua pada umumnya, mereka ingin pensiun, retire dengan tenang, kalau bisa rest in peace. Betul. Yang kita tahu ya bahwa Ka'bah Tuhan, walaupun Daud ingin membangunnya, tapi Tuhan bilang Salomo lah yang akan melanjutkannya gitu ya. Jadi Daud ini kayak gini. Kita lagi nonton kayak nonton superhero lah ya. Situasi di tempat itu lagi berkecamuk. Wah, chaos semua, muncul Daud. Jadi kayak tenang hati itu. Ada Daud. Lihat, jadi aku tuh kalau lihat Daud kayak begitu. Hero ya. Seperti lagi tegang di jemaat, lagi membicarakan sesuatu, muncul satu tokoh yang dituakan. Begitu dia berdiri, semua langsung beres nih, beres. Kalau dia udah berdiri udahlah. Kalau lihat Daud itu kayak gitu. Seperti itu. Nah, kita mau lihat bahwa salah satu hal yang terkenal dari pemerintahannya Daud, dia suka bikin sensus. Ini dibilang suka karena banyak kali gitu dibikin sensus ya. Yang pertama, Tuhan yang suruh gitu kan ya. Dan kita tahu fungsinya sensus adalah untuk menjumlahkan penduduk gitu kan ya, untuk satu dan dua hal alasannya. Tapi untuk sensus yang ke berapa tuh pendeta yang Tuhan tidak menghendaki dan apa di balik itu sebenarnya? Tuhan nggak alergi sama sensus. Iya. waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan suruh bikin sensus. Oke. Bahkan selain itu, waktu bangsa Israel diminta untuk memberikan persembahan, Tuhan bilang begini sama Musa, Musa, kalau nanti mau kumpulin persembahan, tolong disensus. Jadi yang mengumpulkan persembahan sesuai dengan nama keluarga masing-masing. Jadi Tuhan nggak alergi sama sensus. Karena sebenarnya itu cuma bentuk administrasi aja. Betul sekali. Kan mereka adalah sebuah bangsa. Betul. Gitu kan. Dengan demikian kan kita bisa tahu nih jumlah penduduknya berapa. Dari yang dulu keluar dari sini sampai ke sini berapa. Untuk nanti kesejahteraan sampai di sini udah berapa. Semakin bertambah jumlahnya semakin ini, mereka semakin mengerti bahwa diberkati Tuhan ternyata kita di sini. Gitu kan? Tapi kali ini yang membuat kenapa sensus ini berbeda adalah satu, inisiatif itu datangnya dari Daud. Daud sendiri. Daud sendiri. Kedua, motif di balik sensus itu sebenarnya tidak bagus untuk dilakukan. Walaupun dari hikmatnya Daud ini penting. Kenapa? Karena sebetulnya sensus ini adalah sensus kedua yang dilakukan. Jadi sudah dilakukan, dibikin lagi. Jadi sensus ini dibuat sama orang Lewi. Tapi sepertinya mereka nggak puas dengan sensus yang dibuat sama orang Lewi. Jadi bangsa Israel sepakat dengan Daud melakukan sensus kembali. Kali ini bukan orang-orang Lewi yang bikin sensus, tapi Daud mau orang kepercayaan yang bikin sensus. Yoab, maju bikin sensus. Bikin ulang. Yoab sedikit menolak. Satu, dia tahu, Tuhan kan sudah sensus, ngapain di sensus lagi? Bikin capek-capek aja. Mending kita perang deh Tuhan daripada bikin sensus. Lagi pula Yoab yang biasa perang disuruh ngitung kan. Karena dia itu kan panglima militer tertinggi kan ya. Militer. Jadi Yoab disuruh ngitung sama kayak aku yang lebih suka olahraga disuruh belajar matematika gitu. Jadi pusing kan. Males. Dan selain itu, mungkin sensus adalah pekerjaan yang cukup berat karena makan waktu yang lama. Oke?
walaupun kemudian Yoab mengiyakan sensus ini, dan aku yakin Yoab juga sedikit menikmati sebenarnya sensus ini karena 9 bulan lamanya sensus ini dibuat. Itu dia. Itu berarti kondisi di Israel sedang aman. Nggak ada perang. Karena kalau lagi ada perang nggak mungkin Yoab maju dong. Nggak mungkin Yoab mimpin sensus dong. Fokusnya beda. Pasti dia disuruh perang, yang lain akan disuruh sensus. Jadi Israel waktu itu sudah aman, tenang, nggak ada lagi isu-isu politik dan lain sebagainya. Daud harusnya udah bisa rest in peace waktu itu. Tapi dia masih mikirin sensus. Apa sebetulnya latar belakang di balik itu dan motivasinya sehingga Tuhan nggak menyertai Daud. Kalau lihat dari masa mudanya, Pendeta, Daud kan termasuk orang yang sering berkomunikasi kepada Tuhan, terutama dalam masa pelariannya ya. Tapi ini juga merupakan satu hal yang menjadi kayak joke, sarkas gitu ya. Lalu kalau lagi butuh bantuan aja gitu ya, lari-larinya ke Tuhan. Nah sekarang Israel lagi tenang gitu ya, akhirnya dia nggak konsultasi kepada Tuhan, dia mau coba inisiatifnya tersendiri. 2 Samuel 24, 1 Tawarik 21, masing-masing di ayat yang pertama. Memang agak sedikit ada kontradiktif, tapi bagi anak-anak muda Kristen udah tahu lah ini. Walaupun di Samuel dibilang Tuhan yang murka, sehingga Tuhan menghasut Daud, tapi sesungguhnya bukan Tuhan yang menghasut Daud. 1 Tawarik 21 bisa membantu kita kan, iblis sebetulnya yang bangkit kemudian menghasut Daud. Walaupun 2 ayat ini kontradiktif, sebetulnya 2 ayat ini konstruktif, saling membangun satu sama lain. Kenapa? Bagi orang Ibrani, semua hal yang diizinkan Tuhan terjadi dianggap Tuhan yang melakukannya. Walaupun nggak demikian, tapi Tuhan izinkan terjadi. Jadi keterbatasan kita yang beda budaya, kita nggak ngerti apa maksudnya, akhirnya kita sekarang bisa mengerti bahwa sebetulnya bukan Tuhan tapi iblis. Jadi Tuhan izinkan. Jadi kadang-kadang untuk hal-hal yang sifatnya satu meninggikan diri, nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi tampaknya rohani, Tuhan bisa izinkan loh terjadi. Kayak Ayub lah sebenarnya kan ya. Walaupun itu bukan idenya Ayub atau idenya Tuhan, tapi kalau setan mau silakan. Tapi untuk kerohaniannya dia gitu kan ya. Tapi di sisi yang lain sehubungan dengan tadi Ayub bilang kan, karena kadang dalam hidup ini ada yang ditolak kan, maksudnya ada yang nggak berjalan mulus. Tapi ada yang Tuhan izinkan nanti mulus. Tapi untuk pembelajaran penting, ketika Tuhan izinkan itu terjadi, kegagalan menimpa kita jadi belajar, oh ternyata Tuhan nggak bersetuju ya dengan ini. Sebenarnya itu udah seperti intervensi gitu ya, biar jalan ke depannya lebih jelas gitu ya. Kalau ini nggak bisa, ya kita coba. Makanya kadang-kadang Tuhan izinkan putus kan. Nah, Pendeta nyambungnya langsung. Iya dong. Kadang-kadang izinkan putus atau ada tantangan, bukan supaya kayak, oh mungkin ini diizinkan Tuhan biar kita makin banyak berdoa. Tuhan mau stop. Simple aja gitu ya. Sesimpel itu. Aku kemarin baca buku penata layanan, Councils of Stewardship ya. Di situ dibilang sebenarnya hal-hal yang Tuhan mau kita serahkan itu karena nilainya lebih sedikit daripada sesuatu yang nanti mau Tuhan berikan, itu nilainya akan lebih baik lagi. Tapi kan kita nggak bisa lihat jauh gitu ya, jadi males mau kita serahkan. Tapi itu reminder, sebuah pengingat yang baik gitu. Jadi sensus ini sebenarnya sangat berbahaya. Kenapa? Kenapa itu lama? Karena di balik sensus itu sebenarnya ada maksud tersembunyi. Jadi yang disensus sebetulnya bukan hanya jumlah penduduknya, tapi yang disensus adalah orang-orang yang sanggup memegang pedang. Mungkin karena Yoab yang memimpin sensus gitu ya. Makanya Yoab disuruh. Jadi Yoab disuruh oleh Daud. Kenapa bukan orang Lewi lagi? Karena orang Lewi bukan pedang fokusnya. Rohani. Orang-orang Lewi fokusnya jiwa, hidup. Tapi Daud fokusnya siapa yang kuat dan siapa yang bisa pegang pedang. Jadi ini sebetulnya bukan sensus penduduk, tapi sensus militer. Wow. Dan masyarakat nggak tahu itu kan untuk menghitung berapa banyak sebetulnya jumlah kekuatan militer dari Israel. Bisa menang atau enggak kalau ada perang berikutnya. Sebetulnya ini manusiawi bagi Daud. Karena Daud pemimpin kan. Satu pemimpin. Kedua, dia kan sudah tua. Jadi dia mau memastikan kalau nanti dia turun tahta, dia mau Israel ada di posisi yang paling kuat. Paling stabil, kondisi keamanan, ketenangan semua bangsanya mau dijamin dari pasukan-pasukan militer. Tapi Tuhan tidak berkehendak demikian. Kenapa? Daud, kamu lupa
Di mana sumber ketenangannya? Daud sendiri yang tulis, Mazmur 62. Hanya dekat Tuhan aku tenang. Hanya Engkau gunung batuku. Tapi sekarang Daud, sumber ketenangannya bukan lagi pada Tuhan, tapi pada kuasa dan kekuatan militer yang dia punya. Nah ini teman-teman kalau mau belajar tentang otoritas dan juga kekuasaan, kita cek ke episode yang sebelumnya. Kita akan link di atas sini ya teman-teman. Tapi sebelum kita move ke segmen berikutnya ya, Pendeta, kita mau lihat. Jadi ternyata ketika satu pintu ditutup, peribahasa mengatakan ada 100 atau 1000 pintu yang akan dibukakan gitu kan ya. Itu berarti merupakan kesempatan buat kita untuk merenung gitu ya, berpikir gitu, kenapa ini nggak bekerja gitu ya, apakah saya salah motif kah gitu ya, atau Tuhan punya rencana lain kah gitu ya. Tapi bisa nggak kita mendiskusikan ini dengan orang lain? Karena kan yang kita lihat kan sangat-sangat terbatas gitu kan ya. Jadi Pendeta boleh kasih cuplikan sedikit sebelum kita lanjut? Itu sangat bisa, sangat bisa. Bahkan itu diajarkan Daud kepada anaknya. Si Salomo, ya kan? Makanya Salomo setiap kali mau ngapain, dia selalu ngomong sama Tuhan. Apa sih yang hebat dari Salomo? Salomo bilang nggak ada, semua kesia-siaan. Yang kekal hanya hikmat Tuhan. Artinya Salomo tahu mau ngapain, mau bikin ini, mau bikin itu, tanya dulu sama Tuhan. Tapi dalam hal ini Daudnya lupa. Daud lupa. Makanya dia ingetin anaknya biar nggak lupa. Mungkin karena pengalaman ini, kegagalan ini, dia nggak discuss dulu sama Tuhan. Dia nggak cari Tuhan. Dan kita akan lanjutkan pembahasan ini secara lebih detail ya, karena Salomo dan juga Daud selain berbicara langsung kepada Tuhan, ada orang-orang yang mereka percaya gitu ya, yang akan membantu mereka untuk memvalidasi ide mereka. Tetaplah di Facebook. Thank you teman-teman, masih ada di Facebook bersama saya dan juga Pendeta Dedi. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk melihat bahwa ternyata kalau kita punya ide atau inisiasi sebelum kita sampaikan atau kita doakan gitu ya, ada baiknya kita konsultasi dengan orang-orang yang kita percayai. Karena biasanya dan setahu saya setiap raja di Alkitab itu selalu ada nabi yang menemani gitu kan ya. Betul sekali, Vi. Tapi di kisah ini kayak nggak muncul namanya gitu bener. Jadi boleh kasih kita pandangan gitu ya, apa gunanya seer gitu ya, pelihat yang Tuhan couple-kan dengan raja-raja ini. Dalam kisah ini ada seorang pelihat yang secara konsep persis seperti nabi. Namanya Gad. GAD ya, bukan GOD. Bukan God Tuhan, God. Pertemuan Daud dengan Gad ini pertemuan yang sudah lama. Bukan baru itu. Dan mungkin ini yang jadi alasan kenapa dia ada di sisi Daud. Dan secara khusus ditulis Gad adalah pelihat dari Daud. Tapi sebegini, bukan pelihat Tuhan loh, tapi pelihat Daud. Artinya dia sepertinya ini guru spiritual pribadinya Daud. Di Alkitab aku nggak pernah dapat, atau mungkin kalau nanti Ivy atau teman-teman dapat bisa kasih masukan. Ada seseorang nabi yang bekerja khusus untuk raja. Biasanya Tuhan yang tempatkan gitu ya. Nathan misalnya, dia tegur Daud, tapi dia bukan nabi pribadinya Daud. Dia nabi bagi bangsa Israel. Karena Tuhan yang datang kepada Nathan dan memberi petunjuk. Samuel, si nabi besar itu, juga sama. Walaupun dia ada di sisi Daud, Daud lari dari kejar-kejaran, dia pengen sekali dengar Samuel, tapi kemudian nggak bisa lagi dengar suaranya. Tuhan panggil Samuel untuk jadi nabi bukan hanya bagi Daud, tapi bagi seluruh bangsa saja. Tapi kali ini si Gad itu ditulis memang dia menjadi pelihat bagi si Daud. Ingat waktu Daud lari dari kejar-kejaran Saul di Gua Adulam, disitulah pertemuannya dengan si Gad. Jadi Gad yang kasih nasihat sama Daud, kamu kembali ke Yerusalem. Jadi jangan lagi lari-lari, nanti Tuhan melindungimu. Jadi kalimat comfort itulah yang menjadikan pertemuannya dengan Gad itu spesial. Habis itu nggak ada lagi cerita tentang Gad. Nggak ada. Bahkan sampai kejadian-kejadian kejatuhan Daud dan lain sebagainya, sampai dicerita dia bikin sensus, Gad nggak ngapa-ngapain.
Karena kan kalau kita perhatikan juga pendeta, nabi itu muncul ketika Tuhan memberi firman dan firmannya itu penting untuk saat itu gitu kan ya. Tapi karena ide ini munculnya dari Daud, bukan dari Tuhan, jadi sebenarnya Tuhan belum mau panggil nabi siapa-siapa untuk ngomong ke Daud. Bisa jadi begitu. Iya. Bisa jadi begitu. Iya. Tapi bayangkan, dia kenal Daud bukan baru setahun 2 tahun. Iya, udah lama. Dia tahu track record kehidupan Daud seperti apa. Dia tahu wataknya gitu, ini mau bikin apa. Dia tahu sekali. Dia juga tahu dia nabi. Ya. Dia tahu sensus itu bukan terjadi 1 kali. Ini 2 kali. Iya. Dan dia juga tahu maksud Daud. Kenapa dia suruh Yoab yang sensus, bukan orang-orang yang lain. Udah kebaca gitu ya arahnya kemana. Alurnya udah kebaca. Mungkin si pelihat ini cuma lihat-lihat. Takut dia. Aku juga takut mau bilang dia si pelihat tapi penjilat gitu. Karena kan beda tipis dia takut kan sama raja kan. Mungkin udah dijamin sama Daud. Oh, gua kasih lu mansion yang baru di daerah sana ya. Nanti pakai mobil ini ya, nanti diantar jemput gini. Jadi kehidupannya mungkin aku takut mau bilang begitu sebetulnya. Tapi apapun itu, pada akhirnya Tuhan juga menggunakan Gad untuk menegur Daud. Tapi poin pentingnya adalah begini, akhirnya kita melihat kehidupan kerohanian Daud yang sudah jauh dari Tuhan. Sampai-sampai dia butuh nabi pribadi yang mendampingi dirinya. Iya. Kita lihat biasanya orang tua gitu ya identik dengan bijaksana gitu ya. Soalnya pengalaman hidupnya udah banyak. Tapi nggak selalu seperti itu pendeta ya. Dengan bertambahnya usia tidak selalu juga kerohanian bertambah. Bener banget. Itu bener banget. Gak usah lah kita ngomongin 70-80 tahun ya. Maksudnya kita aja lah ya. Dibanding waktu masih muda gimana. Dan gak bergantung dari putihnya rambut. Aku yakin udah putih nih rambutnya. Tapi kebijaksanaan, kerendahan hati dan apa ini hubungan pribadi dengan Tuhan yang erat gak bergantung juga dari rambut putih. Jadi dari lingkungan kita, nih seandainya ya kita di gereja atau di kantor dan kuliah ada ide yang baik, tapi sebelum saya mau propose, saya mau ngomong ke satu orang dulu. Siapa yang bisa kita cari pendeta? Mungkin tidak to the point, cari si ini gitu ya, karakternya atau pengalamannya apa yang bisa dia share gitu. Satu, sebelum kita datang ke orang, datang dulu sama Tuhan secara pribadi. Tuhan dulu ya. Daud nggak datang sama Tuhan secara pribadi. Biasanya di celah-celah bukit, di tempat pelariannya, dia bisa dengar dan cari Tuhan. Sempet gitu ya. Di bukit yang tandus, kerinduannya bukan minum loh. In the dry and weary land, dia bilang, dia tulis sendiri, I'm longing for you. Tapi kali ini, sepertinya Daud nggak counsel dulu sama Tuhan secara pribadi. Oke? Jadi pertama datang dulu sama Tuhan secara pribadi. Yang kedua, sepertinya Alkitab selalu memberikan petunjuk bahwa nabi-nabi ini, pelihat-pelihat ini selalu mendampingi mereka dan memberikan petunjuk dari Tuhan kepada mereka. Aku nggak bisa secara ini, tapi paling tidak pendeta harus bisa menjadi pendamping bagi anak-anak muda atau siapa saja di dalam jemaat yang membutuhkan counsel dari Tuhan. Itu harus orang yang dipercaya, yang bisa menjaga rahasia dan bisa menuntun orang tersebut untuk menemukan Tuhan dalam pergumulan hidup mereka. Jadi nasihat itu bukan datang dari pendeta sehingga kita biar cari pendeta aja gitu. Enggak ya, dari Tuhan. Ya itu kita renungkan sendiri, kita lihat kira-kira siapa ya yang memenuhi kriteria seperti itu. Itu dia. Nah, ketika dia jauh dari Tuhan, si Daud, dia jadi nggak bijak lagi kan. Sehingga apa yang dia lakukan nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dia masih jadi raja loh. Banyak orang kayak gitu. Kalau aku nih pendeta, aku nggak bijak. Kenapa? Karena aku jarang komunikasi sama Tuhan. Atau bahkan mungkin komunikasiku sama Tuhan hanya karena program Facebook. Kalau program Facebook, syukur ada Facebook boro-boro gitu ya. Tapi aku masih pendeta loh. Ngeri banget gak sih? Banyak orang-orang kayak begitu. Bersembunyi di balik jubah kerohanian mereka, seolah-olah mereka itu orang yang aku jadi ingat pendeta menggunakan kata jubah kerohanian. Itu pendeta tulis juga waktu di episode Nadab dan Abi. Oke. Jadi teman-teman bisa nonton lagi untuk kesambungannya. Betul. Jadi pendeta kalau melihat di sini, makanya pendeta tadi bilang Daud ketika dia menasehati Salomo, dia nggak bilang ideku bagus gitu ya, tapi kamu lihat dari pengalaman bapak gitu. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling Daud yang toksik, itu dikasih tahu ke anaknya. Nanti kamu gak usah denger sini ya. Jangan dengerin dia. Kamu inget isi ini aja nih. Karena Daud tahu sebetulnya. Makanya itu loh. Karena dia jauh dari Tuhan, Daud
jadi nggak bijak lagi. Peristiwa ini terjadi setelah Daud bersyukur sama Tuhan menang perang lawan Filistin. Oke? Daud so tua, udah nggak kuat lagi. Jadi cerita kehebatan Daud yang mengalahkan Goliat itu sebetulnya so luntur pasti. Tapi aku yakin juga orang-orang kalau perang sama Daud jadi percaya diri juga. Karena Tuhan selalu menyertai Daud. Dan mereka tahu bukan Daud yang bikin menang, tapi Tuhan. Tapi kali ini Alkitab mencatat di Samuel, Daud lesu. Nggak kuat lagi. Ya wajar lah, udah tua. Muncullah tentara-tentara Filistin yang raksasa-raksasa, yang besarnya seperti Goliat yang dulu pernah dia kalahkan. Ketemu lagi gitu ya. Yang hebatnya adalah kenapa dia lesu, tua, jauh dari Tuhan, raksasa ini nggak bisa dikalahkan. Muncul anak-anak muda, anak-anak muda yang hebat-hebat. Muncul, semua raksasa-raksasa itu dikalahkan sama mereka. Kalau sudah begitu, Daud tahu dong apa yang dibutuhkan supaya aman negerinya. Tentara muda. Tentara muda ya kan? Harus dong. Makanya jangan heran kalau dia bikin sensus untuk kedua kalinya. Dia mau cari tahu ada berapa banyak lagi anak-anak muda seperti anak-anak muda ini yang bisa pegang pedang. Ngomongin anak-anak muda yang perkasa, di kitab Tawarik juga, tapi kita mundur ya. Tadi kan 1 Tawarik 21, kita ke 1 Tawarik 7, itu ada dibilang pahlawan-pahlawan yang perkasa. Dan mereka adalah anak-anak Isakar, anak-anak lain-lain gitu ya. Kalau kita perhatikan ceritanya juga teman-teman ada kemiripan. Mereka mengatakan bahwa kalau mau berbakti kepada Tuhan, menyembah Tuhan di Silo yang merupakan pusat dari kebaktiannya orang Israel pada saat itu, jauh gitu kayaknya ke Silo. Jadi mereka berinisiatif untuk membuat patung pahatan di dekat rumah mereka. Tapi itu juga Tuhan tidak berkehendak. Kita boleh ke situ nggak? Makanya itu Via. Satu hal yang penting dari pelajaran ini, kita bisa relate ke sana adalah boleh jadi karena pendidikan dan pengetahuan rohani mereka. Sehingga mereka anggap inisiatif yang mereka lakukan ini benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan heran apabila generasi berikutnya pun modelnya sama seperti orang tua mereka. Karena pola kehidupan dari raja-raja atau pemimpin-pemimpin rohani Israel itu seperti roller coaster. Naik turun, ya kan? Kadang ulang situ-situ aja. Gitu kan? Gitu. Kayak gitu terus. Kenapa? Ya tadi itu. Coba Daud menyadari bahwa sebetulnya kebutuhan utama bangsa ini sebetulnya adalah Tuhan. Baru kemudian kekuatan militer yang berikutnya. Mungkin dia akan merasa cukup dengan sensus yang dibuat sama orang Lewi. Cukup sebenarnya. Udah cukup, nggak butuh lagi sensus militer. Untuk apa sih? Kalau keterangan itu datangnya daripada Tuhan. Untuk apa? Dia bisa bekali sama anak-anak muda ini bahwa kebutuhan kita yang utama adalah hadirnya Tuhan di tengah-tengah kita. Karena kekuatan kita tidak akan cukup mampu untuk melawan negara-negara ini, bangsa-bangsa yang lain. Kalau bukan karena Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan itu penting. Nah sekarang anak-anak Isakar sudah tahu kehadiran Tuhan itu penting. Mereka bikin Tuhan yang lain di tengah-tengah mereka. Padahal bukan Tuhan itu. Lupa konsep ya gitu ya. Tapi kalau kita baca juga ada motif di balik itu juga. Karena mereka merasa, wah kalau ini kita yang bangun, orang akan ingat gitu kan. Ini patungnya si A, B, C, D gitu kan ya. Motif yang salah. Kekayaan, kehormatan. Siapa sih yang nggak mau? Apalagi nama besar. Ya kayak tadi aku bilang, nama besar Daud, siapa yang enggak? Tapi pendeta selalu bilang, kalau berbicara tentang nama, tertulis di mana-mana gitu ya, jangan lupa nama kita harus tertulis di kitab kehidupan. Harus dong, gitu. Inilah enaknya. Aku mau bilang enaknya, bukan enaknya apa istilahnya. Inilah hebatnya Tuhan kita ya. Kasih karunia-Nya yang bisa kita nikmati sehingga kita bilang enak gitu. Karena anugerah Tuhan itu yang melayakan kita sehingga nama kita yang terlibat dalam pelayanan tertulis di dalam kitab kehidupan. Makanya untuk setiap pelayanan yang dilakukan sebisa mungkin kita lakukan motifnya pure gitu. Karena itu udah cukup gitu ya. Itu dia. Jadi nggak butuh nama besar dalam pelayanan. Yang Tuhan butuhkan adalah tindakan yang besar. Gak perlu backingan pendeta pribadi. Oh iya dong, jangan itu. Nah, itulah kesalahannya Daud. Dia menggantungkan kehidupan rohaninya kepada si pelihat. Kebanyakan kita gitu kan?
Oh, kalau bukan pendeta Dedi nggak mau lah. Udah di ACC kok sama Udah ketua ini. ya kan? Akhirnya Iya. ini kan, gitu. Begitu dia jatuh, kita juga jatuh. Iya, kalau dia naik terus kehidupan rohaninya, kan roller coaster. Ada saat dimana saya lemah. Apakah kalau nanti saya jatuh, teman-teman juga bisa jatuh atau Ivy jatuh? Jangan sampai. Aku udah mulai berpikir tentang apa aplikasi dan juga pelajarannya dari episode kali ini. Oke. Tapi kita tahan untuk 5 menit terakhir, kita akan konklusi sama-sama pendeta. Teman-teman tetap di sana. Masih bersama kita di Facebook What's on Your Mind. Teman-teman kalau boleh jujur di pikiranku udah banyak nih yang berkeliaran gitu ya. Kira-kira apa sih poin penting buat kita pribadi gitu ya. Jadi teman-teman, Facebook itu bisa bahas dari A sampai Z, tapi aku selalu ajak di akhir dari episode ini ambil satu pelajaran yang paling mengena dan doakan dan fokus gitu ya, supaya berbuah dengan manis. Kalau aku sendiri pendeta sebagai anak muda dan juga kakak-kakak pembina gitu ya, yang adik-adiknya ini banyak ide-ide yang bagus. Aku rasa ini pelajaran dari Daud dan juga anak-anak Isakar mengajarkan kita untuk mawas diri sebenarnya, gitu ya, bahwa ada dalam melakukan kehendak Tuhan atau ada rencana proyek yang baik, itu bukan cuma ide yang bagus aja yang diperlukan. Gitu. Betul sekali, betul. Ide bagus boleh jadi suatu pencetus sebuah proyek atau rencana. Tapi prosesnya bukan cuma itu aja gitu ya, harus ada diskusi dengan orang yang lebih tua, kita lihat pandangan mereka seperti apa, karena dengan pengalaman mereka, apalagi yang aku salut dari orang majelis gitu ya, mereka udah tahu cara gereja beroperasi, jadi mereka punya masukan dan juga pertimbangan yang, oh ya juga ya, kemahalan ya ternyata kalau mikirnya ke sana gitu kan, kita mengerti jemaat kita lagi perlu uang untuk apa gitu, jadi itulah, jadi bagus kita punya ide bagus, berarti kita menjadi kontributor dalam pelayanan Tuhan. Tapi untuk melaksanakannya, seorang kontributor ide sendiri tidak cukup gitu ya. Kita perlu tim untuk bekerja, jadi sama-samalah kita kerjain untuk menyatakan proyek tersebut. Gitu. Kalau pendeta gimana? Banyak pelajaran ya, Bi ya? Iya. Banyak pelajaran. Tapi sebetulnya warisan yang indah yang bisa diberikan oleh orang tua sama kita anak-anak muda sebetulnya bukan hanya kestabilan ekonomi. Iya. Kenyamanan hidup bukan gitu ya. Kan? Itu mungkin penting. Iya. Itu mungkin penting. Secara privilege Salomo pasti senang lah dapat warisan kayak gitu dari bapaknya Daud kan? Iya. Tapi ingat warisan yang nilainya lebih berharga daripada tadi semua itu. Iya. Bahkan nggak bisa dibandingkan dengan harta dan apa itu? Hidup dengan Tuhan. Ada cerita yang bisa disampaikan gitu ya tentang hidup. Karena itu yang menjamin kebahagiaan dan ketenangan kehidupan Daud. Yang nggak bisa dia cari hanya dengan kekuatan militer. Bukan itu. Dan ternyata itu harus disadari setelah berapa puluh tahun, ratusan tahun hidup ya. Cerita ini kemudian membuat geger bangsa Israel. Banyak orang yang kemudian kena tulah. Tuhan menulahi. Kenapa? Karena bangsa Israel juga turut serta bersepakat sama-sama dengan Daud, setuju untuk mendatangkan ketenangan dan damai dari kekuatan militer. Oke. Tuhan mendatangkan malapetaka. Efek dari dosa kita itu punya impact dalam kehidupan orang lain. Jangan kita pikir memang Tuhan itu mengampuni dosa-dosa kita, Tuhan itu baik. Wah, kalau katanya kita datang kepadanya, Dia akan ampuni kita dan tidak ingat-ingat lagi, tapi efek dosa selalu ada. Dosa saya bisa berpengaruh kepada istri saya dan anak-anak saya. Demikian juga sebaliknya. Bahkan gereja komunitas kita pun bisa kena impact dengan dosa yang saya lakukan. Ingat ini baik-baik. Tapi ada cerita indah di situ. Tuhan selalu intervensi. Setiap kali umatnya mau celaka dan binasa. Dia kasih tunjuk anugerah dan belas kasihannya. Jadi malaikat datang. Dia udah tunjuk ini Yerusalem. Mau hancur, mau dibinasakan. Daud datang sama Tuhan kan. Sepertinya bagi Daud lebih indah binasa di tangan Tuhan daripada binasa di tangan musuhnya. Karena kalau di tangan Tuhan, Tuhan mungkin masih punya belas kasihan kayak kasihan banget nih. Kalau musuh-musuhnya nggak ada belas kasihan, Vi. Jahat kan ya. Makanya dia lebih memilih untuk Tuhan, ya udahlah ke dalam tangannya. Di tempat di mana Tuhan malaikat tunjuk. Tempat itulah kemudian dijadikan sama Salomo
rumah Jadi Tuhan. Ka'bah itu. Di Ka'bah. Wah, Jadi di indah balik ya. cerita yang rusak ini dari Daud, ada cerita indahnya. Daud belajar. Dan dari pengalaman itu akhirnya dia bisa mempersiapkan anaknya untuk membangun rumah Tuhan yang dia impikan. Iya, betul. Amin. Terima kasih teman-teman udah bersama dengan kami sampai pada akhirnya. Sekarang Pendeta Dedi akan berdoa buat kita, anak-anak muda dengan semangat dan idenya yang baik-baik. Semoga juga segala proses gitu ya, penolakan atau penerimaan akan menjadi pengalaman iman di kedepannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk episode yang indah kali ini. Kami boleh belajar dari pengalaman kehidupan Daud yang punya rencana dalam kehidupannya untuk membuat kerajaannya tetap kokoh dan membuat bangsanya merasakan ketenangan dalam hidup mereka. Mungkin Daud ingin menutup harinya dengan indah. Tapi Daud lupa bahwa ketenangan dan keindahan hidup itu datangnya daripada Tuhan. Tuhan tolong ajar teman-teman kami orang muda, hamba-Mu, kami semua untuk hidup dekat dengan Tuhan dan merasakan bahwa berkat ketenangan sesungguhnya hanya datang daripada-Mu saja. Mungkin banyak rencana-rencana yang baik yang boleh kami rencanakan dan ingin kami lakukan. Ajar kami juga untuk tidak melupakan pengalaman buruk Daud yang tidak menyertakan Tuhan dalam setiap tugas rencana kehidupan ini. Dan mencari kehendak Tuhan lewat perintah Tuhan atau berdiskusi dengan mereka yang lebih punya banyak pengalaman daripada kami. Dan dengan demikian kami akan belajar untuk melihat rencana Tuhan yang jauh lebih indah, lebih sempurna daripada rencana kehidupan kami manusia yang fana dan punya keterbatasan ini. Ajar teman-teman Tuhan untuk terus melihat kepada-Mu, Tuhan dan Tuhan saja. Sehingga mereka boleh merasakan keberhasilan di tengah-tengah tantangan kehidupan yang mereka hadapi. Karena pasti sangat berat Tuhan. Tapi kalau mereka hidup bersama dengan Tuhan seperti Daud, mereka akan melihat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, jangan patahkan semangat mereka ketika ada banyak penolakan atau penundaan dalam rencana kehidupan mereka dan pelayanan mereka. Tapi buat mereka tetap semangat untuk melayani Tuhan dan bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Sementara kami sibuk dengan pekerjaan Tuhan, kami yakin Tuhan juga sibuk dengan kehidupan kami. Tuntun dan pelihara kami Tuhan di hari-hari kami yang berat ini. Karena kami hanya bisa menyerahkan hidup kami kepada-Mu dan menikmati hidup indah, dituntun dan dipelihara dengan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Mohon ampun untuk semua salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you dan Tuhan berkati. Terima kasih, Pendeta Dedi. bless you too. Juga teman-teman, jika suka dengan episode kali ini, merasa terberkati dan rindu untuk memberikannya kepada orang lain, teman-teman yang kita pikir ini dia juga akan dikuatkan gitu ya melalui episode ini, boleh silakan like dan juga share video ini di YouTube, dan juga jangan sampai kelewatan lagi episode yang berikutnya, jadi tetap nyalakan notifikasi juga ya sama bel di YouTube. Kita ketemu lagi, Tuhan berkati kita semua.